Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang field, tenor, dan mode dalam proses penulisan ya. Ini kajiannya agak beda ya, walaupun ini kajiannya agak sedikit berbau linguistik ya, tapi ini penting sekali kita pelajari jika kita ingin memahami bagaimana cara menulis dan terkait dengan penerjemahan. Jadi kan penerjemahan itu kan memang proses penulisan ya. Menulis itu sebabnya kita harus mempelajari topik ini agar proses penulisan kita cara kita memahami dari teks itu dapat kita pahami dengan baik. Sebenarnya kajian dari field, tenor, dan mode ini adalah bagian dari kajian tentang konteks ya. Baik, kita akan mencoba mempelajarinya satu persatu. Kalau kita lihat dari kajian teks itu sendiri, apa sih itu teks itu ya? Jadi kata teks itu berasal dari suatu ilmu bahasa atau kajian bahasa, yaitu ujaran ya, ujaran yang lebih besar dari kalimat. Nah, itu kan dasarnya ya. Dasarnya seperti itu. Jadi teks itu bisa saja dia tulisan, bisa saja dia dalam bentuk ujaran ya. Itulah teks itu sendiri. Tapi paling banyak orang beranggapan bahwasanya yang teks itu adalah hal yang bentuk tertulis ya. Sebenarnya dalam kajian-kajian film sendiri, percakapan ketika dia deskripsikan itu dia menjadi sebuah teks juga, gitu ya. Akan tetapi perkembangan kemudian teks tidak lagi dipandang hanya sebatas kata-kata. Itu dia ya. Jadi sekembang seiringan zaman, jadi teks itu tidak lagi hanya kumpulan dari kata-kata. Jadi kalau kita melihat teks itu banyak dia. Ada yang dalam bentuk kalimat, ada dalam bentuk paragraf, ada bahkan dalam bentuk kata saja. Satu kata itu sudah teks sebenarnya. Kalau kita mengkaji dari kajian ilmu linguistik, teks itu tidak harus yang panjang-panjang itu. Tidak harus berlembar-lembar gitu. Satu kata itu sudah berbentuk teks ya. Misalnya ketika kita melihat sebuah slogan atau logo, itu adalah sebuah teks. Nah, itu dia contohnya ya, perkembangan dari definisi dari teks itu sendiri. Namun sudah berkembang jauh hal dua teks yang disebut dengan istilah konteks. Nah, ini dia. Jadi teks itu sendiri dia sudah menjadi bagian dari konteks itu sendiri. Jadi teks itu sudah ditemani oleh konteks itu. Jadi ketika kita mempelajari teks, maka dapat dipastikan kita harus mempelajari konteks dari teks itu sendiri ya. Konteks bagi teks sangat menentukan pemaknaan. Jadi ketika kita mempelajari konteks, kita dapat mengetahui artinya. Jadi arti dari teks itu akan kita pahami kalau kita memahami dari konteks teks dari itu sendiri. Jadi siapa yang bicara kepada siapa? Nah, jadi ini orangnya ya, siapa kepada siapa, kapan, ini when-nya ya, waktunya, di mana itu lokasi, jenis media yang digunakan, nah, topik yang dibicarakan, topiknya apa, dan lain sebagainya. Jadi konteks itu banyak deh sebenarnya. Memperhatikan peranan konteks dalam teks dapat dikatakan kita masuki analisis linguistik fungsional. Itu saya bilang tadi ya. Jadi memahami dari konteks dari teks ini memang kajiannya agak sedikit linguistik ya. Tepatnya itu adalah linguistik fungsional. Jadi masalah ke fungsi bahasa sebenarnya. Artinya sebuah teks dapat saja memiliki makna yang berbeda bergantung pada situasi pada saat tertentu. Betul dia. Jadi tidak selalu sebuah kata itu memiliki arti yang satu arti. Ketika dia diselubungi oleh konteks yang berbeda, maka kata itu akan memiliki arti yang berbeda juga. Jadi tergantung dia di mana disampaikan, tergantung dari siapa penuturnya, tergantung kapan atau di mana. Jadi itulah unsur-unsur yang dapat mempengaruhi arti dari teks itu sendiri. Selanjutnya
Apa yang penting adalah bahwa sebuah teks adalah sekumpulan makna yang harmoni dengan konteks. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, jadi teks itu memang diselubungi atau diselimuti oleh konteks itu sendiri. Jadi setiap bagian dari dalam teks itu dapat dipastikan ada konteksnya. Ada situasi dan kondisi dari teks itu dia dibuat atau diciptakan. Kesatuan dari tujuan membuat teks ini menampilkan tekstur dan struktur. Ini dia kajian lain juga. Jadi dalam teks itu sendiri nanti akan melahirkan yang namanya tekstur dan struktur. Tekstur itu apa? Tekstur dapat dilihat dari cara makna dalam teks sesuai secara koheren satu sama lain. Jadi tekstur itu apa? Cara makna dalam teks itu sesuai secara koheren satu sama lain. Artinya apa? Makna yang dipahami oleh si penulis dari satu kata ke kata lain itu memiliki arti yang sama, ruang lingkup yang sama. Itu jadi pemaknaan yang sama dia, tidak melenceng dia ya. Kurang lebih sama dia dengan benang-benang di sepotong kain. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi benang-benang yang ada pada sepotong kain atau karpet yang terjalin bersama secara keseluruhan. Itulah dia yang namanya tekstur itu. Jadi unsur-unsur, arti-arti yang memang membangun satu makna yang sama. Itu dia ya. Kalau struktur itu apa? Struktur itu merujuk kepada cara bahwa pada umumnya potongan-potongan bahasa dalam penggunaan tadi akan mengandung unsur-unsur struktur yang wajib tertentu yang sesuai dengan tujuan dan konteks. Jadi struktur itu kan susunan ya. Komponen-komponen yang harus ada pada sebuah teks itulah yang harus disampaikan. Jadi ketika kita membuat teks itu apa yang wajib? Itu dia maksudnya ya. Potongan-potongan bahasa yang penggunaan akan mengandung unsur struktur wajib. Jadi ada urutan-urutan yang wajib. Misalnya seperti punctuation, ada gramatikalnya di sana, itu sintaksisnya, itulah yang maksudnya struktur ya. Tapi kalau yang tekstur, itu lebih kepada proses pemaknaan yang sama ya, dari awal sampai akhir. Itu dia beda antara tekstur dengan struktur dari sebuah teks. Oke, kita masuk kepada kajian yang field, tenor, dan mode. Jadi sebagaimana kita bisa lihat pada slide, jadi field itu apa sih sebenarnya? Field itu what is being spoken, what is being written about. Artinya apa? Apa yang sedang diucapkan atau apa yang sedang ditulis. Itu topiknya apa sebenarnya? Itu intinya ya. What are the goals of the text? Apa tujuan dari teks itu? Ini lebih kepada experiential meaning ya. Arti yang lebih bersifat kepada pengalaman, experience gitu ya. Jadi ketika kita bicara field nanti, ketika kita ingin membahas fieldnya dalam sebuah translation atau terjemahan atau sebuah teks, maka kita harus pastikan dulu apakah ini teksnya berbentuk spoken atau written. Karena itu beda ya. Teks yang spoken ketika dia diletakkan menjadi sebuah teks tertulis itu beda di bentuknya, tidak sama ya. Oke, seperti skrip film itu tetap saja dia ujaran, tetap saja dia data spoken, itu bukan data written, itu adalah data dari spoken walaupun dia sudah dituliskan gitu ya. Itu bedanya, dan kita harus pahami seperti itu. Jadi ketika kita melakukan proses pemaknaan antara bicara dengan tulisan, itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda, tidak sama dia ya. Jadi harus kita pahami antara berbicara dengan tertulis ya. Apalagi dia bicara tentang percakapan gitu ya. Karena dalam percakapan sendiri kadang-kadang ada begitu banyak aturan kadang-kadang yang memang tidak bisa diikuti ya, atau yang tidak diikuti gitu ya. Misalnya seperti grammar, tidak harus orang itu berbicara mengikuti pola grammar yang teratur seperti itu. Hal ini disebabkan mungkin karena konteksnya juga gitu ya. Tapi ketika proses penulisan itu beda lagi.
Jadi ketika kita menulis semuanya harus kita ikuti, harus jelas, bahkan S-nya itu harus dipakai kalau dia memang simple present tense seperti itu, numbernya harus jelas. Tapi dalam proses misalnya spoken, kadang-kadang orang tidak mengikuti yang pula grammar seperti itu. Ya, bisa saja keterbatasan waktu, bisa saja karena konteks lain. Oke. Selanjutnya ada goals of the text. Tujuan teks itu apa? Jadi ketika kita sudah memahami dari tujuan dari teks itu, kita nanti akan mengetahui apa diksi yang akan kita pakai. Ini teksnya tujuannya apa sih? Misalnya apakah kesehatan, gitu ya? Apakah teksnya ini misalnya lebih kepada olahraga kah, kimia kah, ekonomi kah? Jadi ketika kita pahami tujuannya, itu dapat juga kita memahami apa yang sebenarnya yang akan kita gunakan diksinya. Fungsinya apa juga, seperti apakah hanya informasi, menghibur, atau persuade, argumentatif kah? Nah, itu seperti itu juga harus kita pahami baik-baik ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu, maka nanti kita akan dapat memilih diksi yang tepat yang akan kita gunakan dalam proses penerjemahan. Selanjutnya ada istilah tenor. Tenor itu who is speaking to whom, artinya orangnya. Orangnya siapa ini? Gitu ya. Apakah pengusaha kah, apakah guru kah dengan siswa, pengusaha dengan karyawan, bos dengan anak buahnya, itu yang harus kita pahami. Itu tenor namanya. Who is speaking to whom? Siapa bicara kepada siapa? Then what is the relationship between them? Hubungan mereka itu apa? Apakah bos anak buah, orang tua sama anak, teman sama teman? Nah, jadi ini harus kita pahami juga, karena akan berbeda proses dari pembicaraan antara seorang teman dengan seorang karyawan dengan bos. Itu proses penulisan yang berbeda, tidak sama dia. Apalagi setiap budaya itu kan memiliki tingkat kesopanan yang berbeda juga. Nah, jadi harus kita pahami ya cara seperti ini. Bisa saja nanti budaya yang di Amerika tidak sama dengan budaya Inggris. Nah, itu beda dia. Nah, maka kita harus pahami bentuk budaya seperti itu, baru kita akan bisa memahami tenornya seperti apa. Oke. Nah, siapa yang bicara kepada siapa? Nah, itu nanti bisa kita lihat pada teks kita itu. Ini siapa yang bicara? Nah, kepada siapa dia bicara? Apakah dia boleh bicara seperti itu? Nah, itu akan dihubungkan dengan konteks dari teks tadi, gitu ya. Selanjutnya relationship, nah, hubungan mereka itu seperti apa? Hubungan ini banyak, ada hubungan pekerjaan, hubungan komunikasi mereka, apakah mereka formal, informal, casual, intimate. Nah, itu juga perlu nanti akan dibahas dari proses bagaimana hubungan mereka itu dalam berkomunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini bagian ini lebih dikenal dengan istilah interpersonal meaning, ya, artinya suatu bentuk arti yang melibatkan dari orang lain, pemahaman dari orang lain. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain untuk memahami suatu bentuk, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Itu sebut dia dengan tenor. Nah, ada juga yang namanya mode. Mode itu how is communication happening? Bagaimana sebuah komunikasi itu terjadi? Bagaimana? Apakah misal dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk percakapan? Nah, seperti itu ya. How is coherence maintained? Bagaimana cara mempertahankan coherence? Arti yang sama dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Bagaimana caranya kita mempertahankan coherence-nya? Apakah misalnya kita menggunakan glosari kah nanti namanya, kita menggunakan computer assistive tool untuk mengingat kesamaan istilah yang akan dipakai, atau kita ingin menggunakan apa? Menuliskan pada sebuah buku kah? Silahkan nanti mana gayanya yang sama, sehingga nanti cara penulisan atau cara penerjemahan itu sama dia. Jadi
Itu disebut dengan how is communication happening, bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Selanjutnya how is coherence maintained, itu yang tadi ya. Jadi bagaimana mempertahankan koheren satu sama lain ya. Oke. Inilah disebut dengan textual meaning, arti yang disesuaikan dengan teksnya, konteksnya. Jadi misalnya ketika seorang buruh bicara kepada buruh, bagaimana pula diksi bahasanya. Misalnya seorang karyawan bicara dengan bosnya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana komunikasi mereka. Apakah seorang misalnya sales promotion goal bicara dengan misalnya kliennya, bagaimana cara dia bicara gitu ya, atau klien ngomong dengan SPG bagaimana caranya, itu kan hal yang berbeda juga ya, tidak sama seperti itu. Inilah bentuk dari feel, tenor, dan mood. Itu berdasarkan dari ELF ya, concourse. Ada juga ini teori terakhir, ini berdasarkan dari Alice Leong. Ini dia mengatakan juga sebenarnya hampir beda, hampir mirip lah ya. Oke. Kalau Alice Leong ini lebih mengatakan kalau yang feel itu adalah what content will I be writing about. Konten yang akan saya tulis itu apa sih sebenarnya? Itu dia. Jadi saya akan menulis konten apa? Itu yang harus dia pahami dulu. Jadi ketika dia paham dia akan menulis apa, nanti dia rasakanlah si penerjemah itu cocok nak dengan dirinya. Bisa nak dia menerjemahkan. Kalau rasanya tidak bidang dia, maka dia akan menolak dari topik yang akan ataupun bahan yang akan diterjemahkan. Gitu. Jadi kalau mau tidak cocok sama dia, tidak pas sama dia, maka dia tidak akan menggunakan jasanya untuk menerjemahkan itu. Is the content common sense or specialized? Artinya apa? Apakah kontennya itu konten umum atau konten khusus? Karena ini akan berbeda. Terjemahan dengan teks-teks umum dengan teks-teks khusus tentu biayanya akan berbeda, tidak sama. Ketika sebuah teks kita itu banyak menggunakan istilah-istilah, banyak pola-pola rumus, maka tidak sama bayarannya dengan yang bahasa umum saja. Berbeda dia. Jadi itu harus kita pahami dengan baik ya. If the content is specialized, what technical term will be using? Ini karena ketika kita akan menerjemahkan kasus atau bahasa Inggris umum nanti, maka kita terpaksa akan menggunakan istilah teknis. Istilah teknis itu gimana caranya? Biasanya ke orang pihak pemberi jasa kita itu mereka akan menuliskan istilah-istilah teknis itu dalam glossary mereka sendiri, dalam kumpulan kata-kata mereka, kata-kata sulit mereka sendiri. Ada juga yang mereka catat dalam sebuah buku seperti itu. Jadi mereka akan tahu langsung apa istilah-istilah yang mereka gunakan ketika mereka menerjemah itu. Itulah gunanya glossary itu. Bisa juga menggunakan, ada banyak platform yang lain ya. Jadi ketika mereka menerjemah, mereka sudah paham bahwasanya konten yang akan mereka terjemahkan itu adalah konten khusus, yang konten dengan budget yang berbeda gitu ya. Jadi dipahami dia, karena tidak semua teks itu dia akan sama. Bahkan ada yang sulit, semakin sulit tentu semakin mahal bayarannya, seperti itu. Tidak mungkin dia sama saja lembaran itu semua, tidak. Ini dihubungkan dengan konteks dari teks sendiri. Kalau misalnya kimia, fisika gitu ya, ada banyak pola-polanya, tentu kita akan minta harga yang lebih ketimbang kita hanya menuliskan dari kalimat-kalimat saja. Gitu ya. Itu kajian tentang feel. Kalau kita melihat kajian tentang mode, jadi mode itu lebih will my text spoken like or written like. Nih. Jadi kita akan melihat apakah teks kita ini akan berbentuk hasilnya itu nanti akan dalam bentuk ujaran atau dalam bentuk tulisan. Ini perlu kita catat nanti di bagian diskusi dengan tim timnya nanti ya. Apakah teks yang diterjemahkan itu nanti akan menghasilkan dia sebuah tulisan atau dengan sebuah pembicaraan.
Itu tulisan dalam bentuk pembicaraan seperti atau skrip atau naskah seperti itu ya. Ini harus dipahami dia nanti. How will I make it sound spoken or written like? Ya, nih kita juga harus pertimbangkan bagaimana cara membuat teks itu nanti semirip mungkin dia menjadi sebuah kelas khusus. Maksudnya kelas khusus apa? Memang betul-betul seperti sebuah kalimat tulisan atau memang sebuah seperti tulisan. Jangan nanti ketika kita menerjemahkan kok sepertinya kita menggunakan atau menerjemahkan seperti istilah yang berbeda ya, kurang pas, kurang tepat ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya proses ya, apakah itu spoken atau written itu nanti dia akan terlihat dari diksi yang dipakai, cara penyusunan dari kata atau kalimat itu sendiri yang akan kita gunakan dalam proses penerjemahan ya. Oke. Selanjutnya ada will my text be planned or spontaneous? Nih, apakah teks yang akan saya buat ini langsung saja spontan atau dia spontaneous? Jadi silakan. Apakah kita akan merancang dulu? Tapi bagusnya kalau kita mau kerja itu rancang lah ya. Jangan sampai kita spontaneous itu langsung saja, jangan, itu berbahaya karena kita akan mengharapkan dari penguji kita itu akan kembali ya. Konsumen kita itu akan kembali lagi kepada kita untuk memberikan dari produk mereka. Jadi harus kita rancang ya, kita pertimbangkan. Jangan langsung saja ya. Kita harus lihat dulu teksnya seperti apa sih. Kalau memang teksnya itu memang sulit, tidak cocok dengan bagian kita ya, berarti kita memang tidak bisa untuk merencanakan untuk proses penerjemahannya. Kita berikan kepada yang lain. Jangan dipaksakan ya. Tapi kalau memang rasanya cocok sama kita sesuai dengan budgetnya, maka baru kita akan rencanakan dari penerjemahan itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya, how will my text be published? Nih, ini juga pengaruh. Apakah nanti teks kita itu akan digunakan di mana? Di buku kah? Di majalah kah? Di koran kah? Apakah laporan tertulis kah? Apakah dalam satu orasi kah? Itu harus kita lihat fungsinya, karena bentuk-bentuk dari luaran seperti itu akan berpengaruh kepada diksi dan panjang pendek dari sebuah kalimat yang akan kita gunakan. Tentu tidak sama dia. Ketika misalnya kita menulis written report, tentu dia akan menggunakan istilah-istilah akademis nanti ya, penulisan yang akademis. Ketika kita lebih menggunakan presentasi, tentu dia akan lebih sederhana dia kata-katanya, mudah dimengerti, cepat dimengerti orang ya. Kalau dia speech itu orasi, itu kan lebih nanti kita hanya akan mendengarkan saja, tidak ada review, feedback seperti itu ya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk lain. Jadi bagaimana cara kita atau seseorang itu ingin dipublishkan atau diterbitkan itu hasil karya mereka, dan itu akan tergantung dengan diksi yang kita pakai atau aturan yang kita gunakan ya. Tidak sama karena berbeda jenis publikasi, berbeda pula bentuk tulisan yang akan dimintanya, tidak sama. Oke, kalau kita bicara tentang tenor, jadi tenor itu apa? Yang pertama itu who is my audience? Audience saya itu siapa? Itu dia katanya. Jadi orangnya mana? Siapa orangnya gitu ya. What is the relationship between me as the author and my audience? Apa hubungan saya dengan si penulis dengan audiennya, apa hubungannya? Itu dia. Apakah siswa dengan gurunya gitu ya. Itu harus kita jelaskan. Kalau mahasiswa apa buktinya? Kalau mengguru apa buktinya? Gitu, seperti itu. Itu yang wajib dibuktikan dia. Selanjutnya, is the relationship personal impersonal? Ini apakah hubungan itu bersifat pribadi atau tidak pribadi? Itu perlu juga dijelaskan, karena kalau kita nanti menerjemahkan sebuah rahasia negara, dokumen-dokumen negara, tentu kita harus hati-hati nanti apakah ini konsumsi publik atau tidak.
Atau harus kita pertimbangkan baik-baik ya. Nah, pribadi atau tidak, umum atau khusus, harus kita pertimbangkan, karena semakin komplit dia permasalahan, tentu nanti kita akan harus memberikan penerjemahan yang terbaik juga, seperti itu. Is relationship formal informal? Nah, seperti tadi ya, apakah hubungan antara si penulis, si penerjemah ya dengan orang lain, dengan teks itu terjadi, bagaimana bentuk komunikasi mereka, apakah harus formal atau informal, itu nanti gimana, karena itu akan mempengaruhi juga teks yang akan kita buat. Apakah misalnya dalam bentuk pendidikan, misalnya temanya tema kelas, proses pengajaran, tentu dia akan formal. Tapi misalnya ketika kita lagi berada di kafe, nah, tentu kita akan lebih mempertimbangkan informalnya. Nah, tentu dia akan beda pula bentuk percakapannya nanti, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, apa? Will I be writing in first person, second person, or third person? Nih, point of view, sudut pandang kita itu ingin menulis seperti apa? Apakah nanti orang pertama, orang kedua, ataupun nanti orang ketiga? Kita itu ingin peran sebagai siapa? Apakah sebagai he atau she kah nanti, atau sebagai I? Nanti pastikanlah grammar kita itu memang betul dia. Tidak ada permasalahan ketika kita ingin menuliskannya. Pastikanlah ada antara to be gitu ya. Kita kan sudah belajar to be. Pastikan dengan baik memang kita pahami. Dan juga grammarnya nanti pastikanlah pronoun, relative pronoun, itu harus kita pahami dengan baik ya. Dan terakhir itu who is my audience? Siapa audiens saya? Kira seperti itulah ya. Karena dengan mempertimbangkan siapa audiens kita, maka kita akan mempertimbangkan kosakata yang akan kita gunakan. Semakin complicated, semakin susah dia, maka semakin tinggilah seharusnya daya baca seseorang itu. Ya. Karena nanti kalau misalnya kosakatanya tinggi, audiensnya misalnya hanya kalangan rendah saja, maka tentu saja nanti tulisan yang akan kita buat tidak ngerti orang sebenarnya. Oke, jadi pahamilah hal seperti itu. Kita pahami yang mana yang feel, tenor, dan mood dari sebuah teks, dengan harapan kita dapat memahami arti yang sama, koheren artinya itu, dan kita dapat mempertimbangkan jenisnya juga, kepada siapa teks itu akan diberi nanti terus sampaikan, karena berhubungan antara teks dan konteks ini sungguh sangat besar sekali. Oke, ya kira itulah topik kita untuk kesempatan kali ini tentang feel, tenor, dan mood. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.